Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih disempatkan untuk menyambut seruan Allah, melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang akan dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu atau pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang kandungan dari lafaz-lafaz azan. Ya, saya sudah menjelaskan kandungan atau isi dari lafaz-lafaz azan. Ya. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan terkait tentang lafaz-lafaz azan, kita disunnahkan untuk menjawab lafaz-lafaz azan. Ya. Jadi bukan cuma sekedar kita mendengarkannya, tapi disunnahkan, dianjurkan, ya, dianjurkan untuk menjawab lafaz-lafaz azan. Kenapa kira-kira Pak? Apa kira-kira rahasianya? Iya. Di sini saya akan sebutkan jamaah sekalian tentang keutamaan muazzin. Sebenarnya saya sudah saya sebutkan sebelumnya tentang keutamaan muazzin pada hari kiamat. Ya, bahwasanya ya, orang yang azan atau juru azan itu pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan memiliki leher yang paling tinggi, yang paling panjang lehernya. Iya. Itu menunjukkan apa? Keutamaannya. Keutamaan muazzin. Jamaah sekalian. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lainnya, kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi yang lainnya, bahwasanya keutamaan muazzin, pahala disebutkan dalam hadis Nabi, pahala orang yang sholat itu mengalir kepada muazzin. Coba seandainya tadi ada berapa saf tadi ini Pak? Satu saf anggaplah 20 atau 30 orang. Tadi sampai 5 saf tadi. Berarti 30 kalikan 5 150 orang. Pahalanya 150 orang itu Pak mengalir kepada juru azan. Ini berdasarkan hadis loh Pak. Hadis Nabi. Jamaah sekalian. Kenapa? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pekan yang lalu, bahwasanya azan itu adalah dakwah yang paling sempurna. Iya. Tidak ada dakwah yang lebih sempurna, tidak ada dakwah ajakan yang lebih afdal, yang lebih baik daripada azakan kepada salat. Itulah azan.
Jamaah sekalian, sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ini pertanyaan tetapi tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Jawabannya sudah jelas. Tidak ada dakwah yang ahsan, yang afdal. Apa itu dakwah? Ajakan, seruan. Tidak ada ajakan atau seruan yang lebih afdal, yang lebih ahsan daripada seruan mengajak manusia untuk melaksanakan sholat. Jamaah sekalian, berarti juru azan sebenarnya masih adalah juru dakwah. Juru dakwah. Kan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang sama dengan pahalanya bagi orang yang sama pahalanya dengan orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu sedikit pun. Iya. Ya, jadi orang yang azan, jamaah sekalian, sama dengan orang yang sholat, karena dia memanggil orang sholat kan. Iya. Coba seandainya tidak ada azan di masjid, apa orang datang ke masjid? Tidak ada kan? Ya kenapa kita datang ke masjid, Pak? Ya karena ada azan, panggilan. Ya coba tidak ada yang azan, saya yakin tidak ada yang datang ke masjid. Iya jemaah sekalian, karena tidak ada panggilan. Ya ini hadirin rahimakumullah, ya kita jelaskan tentang keutamaan seorang muazzin. Jemaah sekalian. Ya disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwasanya orang yang muazzin ini Pak, ketika dia azan diampunkan dosa-dosa kecilnya. Diampunkan dosa-dosa kecilnya, jamaah sekalian. Ya banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang azan. Hadirin. Kenapa kita disyariatkan untuk menjawab azan? Bukan cuma sekedar mendengarkan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Iya. Kata Nabi, apabila muazzin membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ulama, jamaah sekalian, apa rahasianya? Kenapa kita rahasianya kenapa kita juga diperintahkan atau dianjurkan untuk menjawab azan? Agar kita juga mendapatkan pahala yang sama dengan muazzin. Itu Pak, perkataan ulama. Agar kita juga mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya muazzin. Itu apa pahalanya muazzin itu tadi? Ya, apa pahalanya? Yaitu mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah itu. Iya, mengalir juga kepada kita. Jamaah sekalian, mengalir juga kepada kita pahala orang yang sholat berjamaah. Ya, jadi kita misalnya ada berapa orang yang sholat berjamaah, mengalir kepada muazzin, mengalir juga kepada kita. Kenapa? Karena kita menjawab itu panggilan azan, jamaah sekalian. Ya, jadi ini jangan disepelekan, Pak. Bahkan ada ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, kalau dia tidak sempat menjawab azan karena ada satu hal, ada uzur, tapi dia setelah azan berakhir dia ulangi sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Meskipun sudah berakhir itu azan, karena ada uzur dia tidak bisa menjawab, diikuti lantunan lafaz-lafaz azan, tapi ketika muazzin sudah selesai, ya beliau membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, begitu terus sampai berakhir. Ya, karena ada lagi sebenarnya saya bacakan hadisnya tentang keutamaan menjawab azan, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah, kemudian kita membaca doa. Apa keutamaannya Pak? Apa kata Nabi? Wajabat alaihi syafaati, kata Nabi. Atau halat alaihi syafaati, kata Nabi, maka telah diwajibkan syafaatku kepadanya. Artinya dia kelak akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari akhirat. Artinya dia, orang itu tidak dimasukkan ke dalam neraka karena ada syafaat Rasulullah SAW. Tapi dengan syarat tiga kita mendapatkan syafaat. Ketiga kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi pada hari akhirat. Artinya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka karena ada syafaat Nabi.
Dengan 3 syarat. Pertama kita menjawab azan, yang kedua kita berselawat kepada Nabi, yang ketiga kita adalah berdoa. Apa doanya? Ya sudah kita hafal semua. Anak SD, anak-anak TP Al-Quran sudah hafal. Allahumma rabba hadi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Nabi? Halat alaihi syafaati, atau wajabat alaihi syafaati yaumil qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa artinya, Pak? Ya barangkali kita sudah hafal ya. Ya, jadi setelah kita menjawab azan, jangan langsung berdoa, berselawat dulu, karena begitu lafaz hadisnya. Menjawab azan, kemudian berselawat kepada Nabi. Jadi jangan langsung Allahumma rabbah, selawat dulu, minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimal. Setelah itu baru kita berdoa. Baru insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari akhirat kelak. Jelas Pak ya? 3 syaratnya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi pada hari akhirat, agar kita tidak dimasukkan dalam neraka. 3. Jawab azan. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu terus. Ya, kecuali pada saat hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Ya karena Nabi menyuruh demikian. Kata Nabi, jika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kata Nabi, faqulu la haula wala quwwata illa billah. Maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Iya. Kenapa Pak? Jelas sekali kan, sudah saya jelaskan pekan yang lalu. Karena apa? Kita tidak ada daya dan upaya, kita tidak bisa melangkah datang ke masjid menyambut seruan Allah kalau bukan karena daya dan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala kan. Makanya kita jawab la haula wala quwata illa billah, bukan hayyalas shalah. Iya, ketika muadzin mengatakan hayyalas shalah, kita tidak mengatakan hayyalas shalah. Adapun yang lainnya Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Nabi mengatakan demikian. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau sudah hayyalas shalah, ya, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena muadzin memanggil kita untuk datang ke masjid. Datang ke masjid ini Pak butuh namanya daya dan upaya, kekuatan. Kita tidak bisa melangkahkan kaki kita satu langkah pun melainkan daya dan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, Pak? Iya. Ini jemaah sekalian. Jadi lafaz-lafaz azan, Nabi menyuruh kita menjawab itu bukan cuma sekedar lafaz-lafaz, tetapi ada kandungannya, ada hakikat maknanya di situ, jamaah sekalian. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Itu menunjukkan bahwasanya ya Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa menyambut suratmu ya Allah kecuali dengan kekuatan dan daya yang bersumber darimu ya Allah. Ini jamaah sekalian. Ya dengan itulah maka Allah mudahkan langkah kita untuk datang ke masjid. Hadirin rahimakumullah. Jadi jelas Pak ya. Ya jadi sekali lagi ya itu yang kita baca. Meskipun bukan wajib juga, tidak wajib. Seandainya tidak baca tidak berdosa juga. Tapi sekali lagi dalam masalah sunnah jangan kita hitung dulu ini wajib atau sunnah. Jangan. Dalam masalah sunnah Rasulullah ya. Maksudnya sunnah itu dalam pengertian perbuatan Nabi, perkataan Nabi, anjuran Nabi. Jangan kita lihat hukumnya, tetapi kita lihat bahwa ini adalah perbuatan Nabi, ini sunnah Rasulullah, ini adalah perkataan Nabi. Maka kita lakukan sedapat mungkin. Oleh karena itulah sedapat mungkin kita menjawab panggilan lafaz-lafaz azan sedapat mungkin, meskipun hukumnya sunnah. Seandainya kita tidak jawab itu tidak berdosa. Tetapi kalau kita tidak menjawab berarti ada pahala yang kita tinggalkan kan Pak. Iya. Jadi pahala itu bukan cuma sekedar sholat berjamaah, menjawab azan juga pahala. Jamaah sekalian, menjawab azan itu pahala Pak.
Berselawat kepada Nabi setelah kita menjawab azan, berselawat kepada Nabi itu juga pahala. Berdoa lagi setelah itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammat, itu juga pahala. Jamaah sekalian. Belum lagi kalau berjalan ke masjid. Jamaah sekalian. Ya, belum lagi kalau berjalan ke masjid. Setiap langkah kita, ya, langkah kaki kanan kita, ya, mengangkat derajat kita di sisi Allah. Setiap langkah kaki kiri kita menghapuskan dosa kita. Iya. Apalagi kalau kita duduk di masjid menunggu waktu sholat, kata Nabi sama dengan orang yang sholat. Meskipun kita coba duduk saya di masjid, belum sholat, tapi dianggap sholat selama kita tidak berhadas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Pak. Jamaah sekalian, tidak ada yang luput daripada pahala-pahala kalau kita ingin artinya memahami jamaah sekalian makna-makna yang ada, yaitu tentang jalan ke masjid. Iya, makanya kita ketika kita ke masjid itu Pak, kita dianjurkan untuk memperbanyak langkah ke masjid. Iya, bukan mempercepat langkah, memperbanyak langkah. Jamaah sekalian, coba seandainya dari rumah kita 100 langkah, jamaah sekalian, itu 100 dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 langkahnya lagi itu menghapuskan ditinggikan kita punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bahkan ada sahabat ketika azan dia cari jalanan yang lebih jauh, putar-putar dia, tidak langsung ke masjid, dia cari jalan yang jauh Pak. Supaya apa? Supaya mendapatkan itu tadi langkah. Subhanallah. Jadi para sahabat Nabi ini Pak tahu hakikat daripada ke masjid, apa hakikat daripada azan, jamaah sekalian, apa hakikat daripada panggilan azan, jamaah sekalian. Ya, jadi sekali lagi Pak, ya, akan beda antara orang yang sekedar melaksanakan sholat dengan orang yang mengetahui hakikat sholat. Akan beda Pak. Akan beda antara orang yang sekedar menjawab azan dengan orang yang mengetahui hakikat azan. Beda Pak. Makanya itu pahala itu Pak, ya kan disebutkan dalam hadis Nabi, ya, innal hasana, ya, bi asyri amsalihha ila sab'ami'ati dhifin. Ya, satu kebaikan yang kita kerjakan itu Pak, itu dilipat gandakan sampai 10 bahkan sampai 700 kali. Iya. Jadi di antara kita ini, anggaplah tadi sholat berjamaah misalnya. Boleh jadi di antara kita ada yang mendapatkan 10 saja, ada yang mendapatkan 20, ada yang mendapatkan 30, ada pada sama-sama sholat berjamaah. Sama-sama menjawab azan misalnya. Iya, menjawab azan itu kan kebaikan Pak, satu kebaikan. Itu dilipat gandakan sampai 10 minimal, sampai 700 kali kebaikan yang kita dapatkan. Bagaimana caranya Ustadz? Apa kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya? Itu tergantung daripada pemahaman kita terhadap hakikat kebaikan yang kita lakukan. Jamaah sekalian, kan beda Pak antara orang yang sekedar melaksanakan rutinitas sholat dengan orang yang mengatur hakikat sholat. Akan beda Pak. Karena apa? Dia melaksanakan sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Kan beda dengan orang betul-betul yang menyadari saya ini sedang berhadapan dengan Allah, saya sedang berdialog. Itu kan beda kan Pak? Apa bedanya? Bedanya satunya sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting sudah formalitas sudah selesai. Yang satunya dia mengatur hakikatnya. Apa kandungan sholat? Kenapa mesti sholat? Jamaah sekalian. Saya mau tanya Pak, kita berwudu ini apa? Apa yang kita niatkan ketika berwudu? Kan 3 yang kita niatkan kita berwudu Pak, kata ulama. 3 kita niatkan. Jamaah sekalian. Pertama ada untuk menghilangkan hadas. Yang kedua adalah kita berniat bahwasanya wudu ini adalah perintah Allah. Kan selama ini kan dalam konsep fikih itu bahwasanya apa niat berwudu itu untuk menghilangkan hadas. Jamaah sekalian. Apa itu sholat? Apa niat sholat? Ya, niatnya sholat adalah untuk misalnya kita ingin sholat zuhur karena Allah, itu dalam pembahasan fikih. Tetapi dalam pembahasan di luar fikih itu ada 3 Pak. Yang tadi ya kita berwudu untuk menghilangkan hadas. Yang kedua adalah kita berwudu karena kita menyadari wudu itu perintah Allah.
Yang ketiga adalah kita berwudu karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tiga. Ini bukan perkataan saya, Pak. Ini perkataan Syekh Utsaimin dalam kitabnya menyatakan demikian. Makanya kalau kita berwudu kan itu satu kebaikan, Pak. Tetapi pahala orang yang berwudu bertingkat-tingkat. Ada yang cuma mendapatkan 10 kebaikan, ada yang mendapatkan 20, ada yang 30, ada yang sampai 700. Siapakah ini Pak yang mendapatkan 700, Pak? Sama-sama wudu ini loh, Pak. Anggaplah misalnya ada 10 orang berwudu. Di antara mereka berbeda-beda anunya, Pak, tingkatan pahalanya. Jamaah sekalian, tergantung daripada apa yang dia niatkan. Ya, bahkan ada yang tidak mendapatkan pahala kan kalau niatnya riya. Ya, dia wudu tapi niatnya riya. Dia sholat niatnya riya, padahal sama-sama sholat. Jamaah sekalian, sama-sama sholat. Ini Pak, begitu pentingnya masalah niat, pentingnya masalah hati ini jamaah sekalian. Ya, ini Pak, contoh misalnya Zainul Abidin, anaknya daripada Al-Husain, namanya Ali ibnul Husain bin Ali bin Abi bin Abdul Muttalib, yang dikenal dengan Zainul Abidin. Iya, Zainul Abidin termasuk juga dari tabi'ut tabi'in. Iya. Itu beliau pernah diriwayatkan ya ketika berwudu mukanya pucat. Sekarang saya bertanya, Pak, adakah di antara kita ketika berwudu kita pernah pucat muka kita ketakutan? Ada tidak? Tidak ada kan? Kita. Ini berwudu loh, Pak. Kita setiap hari berwudu. Sudah bertahun-tahun kita berwudu. Sekarang adakah di antara kita ketika berwudu kita pucat, ketakutan? Zainul Abidin, Pak, berkali-kali didapatkan begitu ketakutan. Ditanya, "Kenapa kamu?" Istrinya bertanya, "Wahai suamiku, kenapa kamu ketakutan, gemetar, pucat?" Apa jawabannya? "Apakah engkau tidak tahu sebentar ini saya akan berhadapan dengan siapa?" Bayangkan, Pak. Sebentar ini saya sholat, saya berhadapan dengan siapa? Jamaah sekalian, itu berhadapan dengan rajanya para raja kan? Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, gemetaran ya, Pak. Sama-sama berwudu, kita berwudu. Zainul Abidin juga berwudu. Sekarang saya bertanya, apakah sama pahala kita dengan dia? Tidak beda. Dia boleh jadi dapat 700 pahala, kita cuma dapat 10 saja. Karena apa? Karena ini perbedaan hati menyikapi hakikat daripada wudu itu, jemaah sekalian. Beda kan, Pak? Ini hadirin rahimakumullah yang saya mau sampaikan di sini. Jadi hadirin ya, jadi pasti berbeda dengan orang yang lebih datang dulu ke masjid, duduk di masjid, misalnya anggaplah azan. Anggaplah misalnya azan maghrib misalnya jam 6:30. Dia datang sudah jam 6.15. Dia menunggu 15 menit untuk sholat maghrib. Akan beda dengan orang yang datang terlambat. Pasti beda, Pak. Sama-sama sholat kan? Sama-sama sholat maghrib. Ya, tidak usah yang datang terlambat lah. Ya, yang datang tepat waktu akan beda. Karena yang orang yang pertama ini dia datang 15 menit sebelum azan, dia menunggu, dia berzikir astagfirullah, la haula wala ya, atau baca Quran atau berdoa. Akan beda dengan orang yang datang ketika sudah azan baru datang. Ketika orang yang sudah azan datang akan berbeda dengan orang yang terlambat. Orang yang terlambat akan berbeda dengan orang yang tidak ke masjid. Kan begitu, Pak. Allah tuh Maha Adil. Tidak mungkin orang yang datang cepat ke masjid 20 menit sebelum azan dia sudah datang ke masjid, dia berzikir, baca Quran. Tidak mungkin Allah samakan pahalanya dengan orang yang datang ketika azan atau orang yang datang terlambat, Pak. Sama-sama sholat. Sholat maghrib sama-sama 3 rakaat. Tetapi pahalanya berbeda. Kan begitu, Pak. Itu namanya Maha Adil Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sama yang tadi akan berbeda dengan orang yang sekedar datang ke masjid tetapi tidak menjawab azan dengan orang yang menjawab azan. Dan menjawab azan ini, Pak, berbeda-beda lagi. Jangan dikira, Pak, menjawab azan itu berbeda lagi, Pak. Jamaah sekalian. Iya. Apa perbedaannya, Pak?
Orang yang menjawab azan cuma sekedar menjawab azan saja akan berbeda dengan orang yang mengetahui apa tuh hakikat azan sebenarnya. Apa kira-kira itu hakikat azan yang sebenarnya? Apa itu azan? Itu kan azan panggilan. Kita dipanggil oleh Allah, dipanggil ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah. Iya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Hakikatnya apa? Hakikatnya apa jamaah sekalian? Bahwasanya hakikatnya kita kelak akan dipanggil oleh Allah pada hari akhirat nanti untuk bertemu dengan Allah satu persatu. Kan begitu kan, Pak? Akan beda pahalanya dengan orang yang cuma sekedar menjawab azan dengan orang yang mengetahui hakikat, kenapa saya dipanggil ke rumahnya Allah ini? Dia menyadari bahwasanya kelak saya pada hari akhirat akan dipanggil oleh Allah. Betul, Pak? Setiap kita nanti pada hari akhirat, Pak, akan dipanggil oleh Allah satu persatu, Pak, di hadapan Allah. Kita akan dihisab tanpa ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan disebutkan dalam hadis, jemaah sekalian. Itulah pentingnya azan, jemaah sekalian. Sekarang saya bertanya, Pak, ketika kita akan dipanggil oleh Allah nanti pada hari akhirat, apa kira-kira yang kita persiapkan? Jawaban-jawaban kan? Iya, karena kita sedang dihisab oleh Allah. Jamaah sekalian. Sama juga ketika kita dipanggil oleh Allah ke masjid. Jamaah sekalian, apa kita persiapkan? Jamaah sekalian, iya, kita persiapkan bagaimana kesiapan kita untuk sholat, bagaimana bacaan-bacaan kita, bagaimana zikir-zikir kita, jamaah sekalian, bagaimana kita menghadap dengan Allah dalam keadaan suci. Kan begitu, Pak. Hadirin, subhanallah jamaah sekalian. Jadi tidak ada segala sesuatu ini, Pak, tidak ada yang kebetulan-kebetulan. Semuanya ada rahasia-rahasianya, Pak. Ada namanya hakikat-hakikatnya. Jamaah sekalian. Di sini saya sebutkan, Pak, dalam kitab ini, Mukhtasar Minhajul Qasidin, jamaah sekalian, itu tohar itu ada 4, Pak. Itu bersuci itu ada 4. Kan selama ini kan kita punya pandangan, itu bersuci itu cuma satu saja. Iya, yaitu membersihkan kotoran dan hadas. Ini adalah bersucinya orang awam. Jamaah sekalian, orang awam. Itu bersuci ada 3 sebagai disebutkan dalam ini. Bersuci daripada kotoran-kotoran dan hadas, itulah dengan wudu, itulah dengan mandi janabah atau mandi wajib. Jamaah sekalian, itulah menghilangkan najis-najis yang ada di pakaian kita, di badan kita, dan tempat sholat kita. Itu namanya mensucikan diri, tempat dan pakaian dari najis-najis ataupun kotoran-kotoran ataupun hadas-hadas. Itu baru tingkatan yang level yang paling bawah. Ada yang kedua adalah bersuci daripada apa? Dari kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Itu juga bersuci, Pak. Kita bersuci daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tangan kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, kemaluan kita, dan seterusnya. Itu juga bersuci, Pak. Yang ketiga apa? Itu tingkatan yang kedua. Tingkat yang ketiga adalah kita bersuci daripada hati kita. Hati kita yang mana menimbulkan akhlak-akhlak yang buruk dari hati kita. Apa hasad, dengki, buruk sangka, dan seterusnya. Jamaah ini hati. Yang keempat adalah kita bersuci daripada, jamaah sekalian, yang paling dalam, ya, relung hati kita yang paling dalam. Itu apa? Tidak ada dalam hati ini melainkan terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Artinya selalu lisannya, Pak, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Ini kan tingkatan yang paling tinggi itu, Pak. Hadirin. Iya. Kan terkadang itu hati kita kan, Pak, selalu apa jemaah sekalian, disibukkan dengan dunia, dipikirkan dunia, pekerjaan dan seterusnya. Jemaah sekalian. Ya, sedangkan yang tingkatan yang keempat jemaah sekalian betul-betul dia hatinya, Pak, dipenuhi dengan zikrullah. Wah, ini tingkatan paling tinggi, Pak. Iya, tingkatan paling tinggi artinya dimanapun dia berada, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Apa artinya, Pak? Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukan cuma zikir saja, tapi sebanyak-banyaknya zikir. Jamaah sekalian, dalam keadaan berbaring dia berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Dalam keadaan berkendaraan dia berzikir, jamaah sekalian. Wah, ini, Pak, tingkatan yang paling tinggi, Pak. Bagaimana bisa setan masuk ke dalam hatinya? Karena dia berzikir terus. Itu kan setan, Pak, tidak bisa menggoda kita kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa
wa taala. Jamaah sekalian, itu setan itu dia takut dengan zikir. Sama juga ketika azan dikumandangkan, jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis, itu setan itu Pak lari terbirit-birit Pak, sampai dia kentut-kentut keluar, ya dia mencari tempat yang tersembunyi, yaitu di kamar-kamar mandi ataupun di WC-WC Pak. Di situ jamaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi Pak, ya. Jadi kenapa kita penting mengetahui rahasia-rahasia, ya hakikat-hakikat daripada ibadah ini Pak. Jadi ibadah ini bukan cuma sekedar gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan tangan, ya, gerakan-gerakan yang lainnya, bukan, ya, jamaah sekalian, tapi semuanya itu Pak memiliki kandungan-kandungan. Ya, tidak mungkin itu sekedar kebetulan, tetapi ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan jamaah sekalian. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, sebelum saya buka sesi tanya jawab, jadi jelas Pak ya, sekali lagi